Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mata kuliah etika profesi pada pertemuan 6 ini saya ingin menjelaskan tentang hal yang terkait dengan integritas. Ya, integritas itu adalah mutu, sifat atau suatu keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dari diri seseorang yang memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi bisa dikatakan bahwa integritasnya merupakan praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi pada prinsip-prinsip, nilai-nilai dan moral etika yang kuat. Ini hubungannya dengan etika, integritas, kebenaran, kejujuran, dan ketepatan orang itu untuk bertindak. Nah, jadi kita katakan bahwa konsep integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Bisa juga dikatakan merupakan suatu keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai keyakinan yang luhur. Nah, jadi berdasarkan konsep etika ini, integritas ini bisa diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Nah, jadi integritas ini adalah satu kata yang penting ya, yang dapat dijadikan suatu nilai atau value di berbagai perusahaan atau instansi. Sebab tanpa integritas tidak akan muncul yang namanya trust atau kepercayaan. Maka bila tidak ada trust, maka tujuan yang bersama itu akan sulit untuk dicapai. Dan soliditas tim, kalau ini merupakan suatu tim, ini sangat lemah ya. Jadi dalam pemahaman ini tentunya orang yang tidak memiliki integritas itu sama juga dengan orang yang munafik katanya kalau dari sisi agama ya. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri orang yang memiliki integritas? Yang pertama ada tentunya selalu menepati janji, punya pendirian yang tetap, tidak pelin-pelan, teguh kepada komitmen dan bertanggung jawab, satu kata satu perbuatan, jujur, terbuka, menghargai waktu ya, dan juga selalu berupaya untuk memperbaiki jika ada suatu kesalahan. Nah, jadi fungsi dari integritas yang pertama adalah sebagai fungsi kognitif. Maksudnya adalah integritas ini berguna untuk memelihara akhlak ya seseorang dan juga mendorong untuk mencari ilmu pengetahuan yang lebih banyak dan luas. Jadi di sini menyangkut aspek wawasan diri atau self insight. Yang kedua menyangkut kecerdasan moral ya. Nah, yang kedua adalah fungsi afektif. Nah, fungsi afektif ini berhubungan dengan hati nurani dan harga diri seseorang. Dalam konteks ini, integritasnya disebutkan memiliki fungsi untuk memelihara nurani seseorang agar tetap memiliki hati sebagai seorang hamba ya, hamba Allah ya. Sehingga dengan fungsi itu seorang manusia dapat berhati nurani dan juga dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, di sini dapat saya sebutkan bahwa tujuan daripada integritas yang pertama adalah integrasi itu merupakan kunci yang dapat digunakan untuk meraih suatu kesuksesan atau keberhasilan. Yang kedua, integritas ini dapat membaca seseorang untuk membawa seseorang untuk mencapai suatu prestasi yang tertentu, yang tinggi ya. Kemudian integritas ini dapat membuat kepercayaan lahir dan tumbuh dalam diri seseorang ya, terutama bagi seorang yang kita katakan sebagai leader. Nah, jadi ada beberapa manfaat yang orang yang memiliki integritas. Yang pertama, secara fisik orang ini terlihat optimis, segar ya. Karena dia jarang berbohong, jarang juga melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian dia dapat berpikir secara jernih, berpikir secara ilmiah. Karena kecerdasan intelektual itu diasah dengan baik. Nah, juga dia selalu orang yang termotivasi, yang secara emosional dapat menyesuaikan dalam suatu perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian dia dapat
menjalin hubungan ya antara manusia dengan baik dengan siapa saja, dengan komunitas atau golongan apapun ya. Ini adalah orang yang memiliki integritas. Kemudian ada beberapa contoh implementasi integritas. Yang pertama, integritas publik. Nah, di sini adalah kualitas perilaku ya dalam kaitan dengan suatu organisasi yang menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai, standar dan aturan moral yang telah ditetapkan dan diterima oleh anggota organisasi tersebut. Nah, ini contohnya adalah dalam kaitan dengan pelayanan publik ya. Ini kalau kepada instansi, mama di kelurahan memberikan pelayanan KTP. Kemudian ada lagi namanya integritas nasional. Nah, ini secara umum pengertian integritas nasional adalah ada suatu tindakan atau proses untuk menyatukan berbagai perbedaan dalam suatu negara sebagai jati diri bangsa. Nah, tentunya tujuannya adalah bagaimana menciptakan keserasian, keselarasan dan persatuan bangsa dalam rangka untuk pembangunan bangsa itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi contoh integritas di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada yang namanya integritas intelektual atau kognitif ya. Ini yang terkait dengan tatanan pikiran yang benar dan juga menjadi landasan berpikir untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Kemudian ada lagi integritas moral. Nah ini semua ya, bahwa integritas itu penting dalam kehidupan kita pribadi. Yang pertama, dia merupakan kunci untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, juga dapat menjadikan seseorang atau individu itu mampu untuk bisa memimpin dan juga nanti bisa dipimpin. Kemudian juga dapat memberikan kepercayaan ya. Jadi orang yang berintegritas itu akan dipercaya. Dan tentunya yang satu lagi adalah dia bisa menghasilkan reputasi yang baik. Nah, jadi bagaimana untuk membangun integritas? Nah, dari membangun pribadi yang berintegritas, tentunya pertama harus juga dia membangun konsep diri yang positif. Jadi dia harus memiliki pandangan dan perasaan yang positif mengenai diri sendiri dulu. Dan ini membuat manusia itu menjadi optimis. Yang kedua, harus melihat integritas sebagai integritas seluruh bagian. Jadi secara menyeluruh. Ini terhubung dengan yang namanya rasa percaya diri, kemudian kepada orientasi terhadap suatu kebenaran, ya, juga kemampuan untuk berorientasi pada pertumbuhan. Ya. Nah, ini adalah bagaimana dalam kaitan dengan membangun integritas. Yang ketiga adalah juga kita harus mengenali konsep dari integritas tersebut. Ya, kita mencoba melalui bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian menjadikan sesuatu itu sebagai suatu pedoman. Nah, dan menjadikan itu sebagai suatu bangunan yang kokoh dalam kaitan dengan yang namanya integritas diri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.